3, 2, 1. Applause. Selamat datang kakak-kakak di konten interview ini. Dan pertama-tama silakan perkenalan dulu kak. Namanya, asalnya dari mana kak? Halo, aku Audibella Fedri Banjarbaru. Saya Magus Danek dari Banjarbaru. Oke, tepuk tangan guys, tepuk tangan guys. Kalian ini siapa sih ya? Siapa gitu? Udah berkecimpung di dunia apa? Sebagai apa ke Tanjung itu mau ngapain nih kak? Kita siapa? Kita Kami adalah manusia. Manusia. kami adalah anomali. Enggak, serius. Iya. Iya, kami adalah duo ya bisa dibilang pop indie ya. Pop indie dari Banjarbaru. Iya. Kebanyakan kami membawakan lagu-lagu pop. Aliran yang kami usung kebanyakan adalah pop elektronik. Nah, latar belakangnya awal-awal kami terbentuk sebagai duo, kami sering membawakan lagu-lagu YOASOBI Ya. sampai sekarang. Ya, kalau bisa dibilang kita itu dikenal sebagai duo tribute for YOASOBI dari Indonesia. Tepuk tangan guys, tepuk tangan. Dan kita juga udah punya lagu original sendiri, ada 8. Ya, sekarang yang rilis ada 8 single di semua platform musik. Jangan lupa dengerin. Bisa dinikmati secara digital. Di semua platform ada kak? Di semua Betul. platform, mau Spotify, kalau boleh sebut merek ya, Spotify, Apple Music, YouTube Music. IG Music juga ada, bisa jadi buat background kalian bikin story. Ya. Yang salah satu single terbaru kita ngajakin ex member JKT48 generasi 3 Ilen Hartanto. Ya. Ada di satu single yang judulnya Terjalin. Dan selain itu juga, selain ada Ilen juga ada 8 teman kami yang pada jago nyanyi juga ikut di dalam lagu itu. Ya. Jadi kayak mega collaboration ya. Nah, sejauh ini mega collaboration kita itu. Nantikan mega collaboration lainnya. Wah, saya pribadi merinding sih mendengar cerita dari kakak-kakak ini. Sebelum itu dari sekian banyak kategori culture pop, kalian masuknya culture pop kan? Culture pop Jepang gitu, dari cosplay, animator, dance dan lain-lain. Kenapa memilihnya untuk menetap di musik kak? Karena kalau aku pribadi, aku dari kecil udah suka nyanyi sih emang. Dan di Jepangan ini aku tuh dipengaruhin sama dia. Iya, jadi aku tuh sebenarnya nyanyi ya. Lagu-lagu TK. Terus dan kebetulan juga aku SMA-nya kelas bahasa, ada bahasa Jepangnya juga. Cuman aku nggak yang terlalu mendalami banget. Pas ketemu dia, aku diseret juga dan aku tuh suka gitu. Dan pas masa-masa pandemi kemarin, muncul si YOASOBI ini kan. Nah jadi tuh kayak, asik banget ya. Kenapa kita nggak coba cover ini gitu kan? Jadi kita cover lagu YOASOBI. Terus titik balik. Jadi pas masih pandemi gitu kan, ada lomba dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Dia tuh ngadain lomba se-Indonesia dan se-Jepang. Yang di Indonesia itu wajib bawain lagu Jepang, yang Jepang bawain lagu Indonesia. Jadi kayak pertukaran budaya. Jadi kita coba ya gitu kan. Aku tuh suka gitu kan umpat bahasa Banjar. Kalau Ikut kita aku tuh orangnya suka menantang diri sendiri gitu kan. Jadi kalau teman-teman pernah atau ngecek, nama acaranya itu salah satu segmen dari acara Jak-Japan Matsuri. Jak-Japan Matsuri itu sendiri per tahun selalu ada. Nah, jadi kebetulan tahun 2019 ya. 2020 kita dua yang kali ikut soalnya. 2020 itu kita yang online karena masih pandemi kan. Ternyata masuk tuh kita di 10 besar se-Indonesia Jepang itu. Kita kayak kita masuk loh, dan satu-satunya dari Kalimantan. Jadi kayak agak tidak percaya ada juga ya. Cuman ternyata itu nyata. Iya, jadi pas masuk tahap berikut sama dubes Jepangnya pakai bahasa Jepang.
Sebenarnya waktu itu acaranya itu kan masih online, cuma bintang tamunya juga ada yang dari Jepang, ada juga yang dari Indonesia. Kebetulan waktu itu karena online tadi, jadi dipertemukan semacam kayak apa sih namanya, per panel gitu ya, disaksikan di YouTube. Jadi kami masuk salah satu panel itu gitu. Ya, itu pas masih pandemi karena masih belum bisa offline kan event-event. Iya. Terus kita dipanggil kembali ke segmen yang sama, 2000, acara yang sama 2022. Itu All Star. Jadi maksudnya All Star itu dari ibaratnya tuh pertama. season ya, Ya, season season 1 sampai season terakhir 2021 itu digabungin semua, diadu lagi. Ya, jadi siapa nih pemenangnya di antara season 1 sampai 2015 ya kalau nggak salah season satunya. Dan kita kebetulan dari 2020. 2020. Ini kita para peserta yang dari musim Covid ya kan. Musim Covid. Jadi nah di situ kemarin di FX Sudirman Jakarta kita langsung datang ke sana. Ya, jadi akhirnya yang hanya online bisa offline ketemu Ketemu finalis sama lain. teman-temannya lain. Jadi ada yang dari Osaka, ada yang dari Tokyo, ada yang dari Medan, Surabaya, Bandung. Kita yang dari Kalimantan, Kita yang Kalimantan sendiri. Jadi kayak wah kita punya banyak teman dari beberapa daerah gitu. Sampai sekarang masih temenan. Sampai sekarang masih temenan. Yang dari Jepang itu pada pinter bahasa Indonesia. Iya sih, sama si Junpei sama Komeda. Kayaknya pernah ke Indo ya kayaknya. Iya, mereka emang datang kemarin pas acara itu. Sebelum Audi Bilive apa Bilve gimana penyebutan yang benar ya? Bilave ya. Kalau kakaknya Bagus Dane, benar ya. Sebelum duo ini terbentuk, sebelumnya pernah punya band lain atau emang udah berdua tapi namanya belum yang sekarang gitu? Oh, jadi gini ceritanya. Ini tuh aku punya dulu tuh audisi band kampus di tahun 2009. Aduh ketahuan banget ya, jompo banget gue. Jompo banget. Iya, jadi audisi gitu kan. Jadi untuk mewakili prodi bahasa Inggris waktu Ya, itu. di Jadi supaya misalnya ada acara, kan biasanya ada festival band antar kampus gitu kan. Nah jadi ini dicari buat mengutus ini loh perwakilan kami gitu. Nah jadi aku ikut, jadi dia tuh vokalis, gitaris, drummer, basis. Jadi pas dikumpulin jadi satu itu kita nggak sering kenal. Berarti ada sesi seleksinya dulu? Iya betul. Jadi aku di sesi vokalis dipilih 3, terus dia ikut juga, tapi waktu itu dia vokalis. Jadi dia saingan aku. Jadi dia masuk, aku masuk. Dibikinlah 3 band. 3 ya? Dia adalah 3 band kan. Dia dengan band dia, aku dengan band aku. Aku cuman berempat, dia berenam. Dan ternyata gue doang juara 1. Iya. Dia runner up. Nah terus gini, seiring berjalannya waktu, band aku yang berempat itu masih stay sampai sekarang. Namanya Audrey. Ya. Iya, band aku itu namanya Audrey. Dari 4 personil tersebut kami cuma ganti 1 personil basis. Sekarang ya dia jadi basisnya sejak 2011. Jadi si Audrey ini 2009 terbentuk dengan 4 personil yang sama. Dengan 4 personil, aku vokal, Hengki gitar, Rizky bass, Randy drum. Si Rizky ini aja yang kita ganti di 2011 jadi dia. Jadi sampai sekarang formatnya sama dan kami masih aktif, tidak bubar. Hanya saja gitaris sama drummer kami kan banyak kesibukan ya. Maklum ya, kita ini sebenarnya ya orang tua. Jadi sebetulnya sibuk masing-masing. Sibuk masing-masing sih. Ini kebetulan gitaris kami itu juga dosen loh ya. Iya, Tapi gitaris. Dan dia juga bapak guru tapi gitaris. Ya jadi dia sibuk banget, juga ada kegiatan keluar kota sering. Jadi untuk acara-acara akhirnya sulit. Jadi awal mulanya tercetus duo ini tersebut pun karena kesibukan member lain di band. Sementara kami masih berusaha anggapannya tuh survive walaupun hanya tinggal berdua karena yang lain sibuk. Jadi
kesempatan sekecil apapun kami coba ikuti gitu ya. Jadi ya salah satunya ya ikut seleksi Ikut lomba online tadi. tersebut tadi yang akhirnya kami anggapannya tuh berhasil bersaing dengan peserta dari Indonesia, seluruh Indonesia juga Jepang, yang kemudian dikumpulkan secara offline tahun 2022 tanggal Aku lupa, cuma Oktober. ya Oktober. Dia acaranya tiap bulan Oktober setiap tahun. Nah, jadi finalis semuanya itu anggapannya entah kenapa saling berteman kan gitu. Sampai Nah, sekarang. jadi kami bilang di situ tuh titik baliknya karena anggapannya orang tuh jadi ingat Audi Ingat Bella sama Bagus kita. Danep tuh sejak saat itu gitu. Iya. Dan ini kenapa jadi namanya Audi Bella Bagus Danep, kok nggak dinamain sih Kak? Iya, Banyak yang kayak gitu kan. Iya, kenapa tuh? Karena kami berdua ini cuma side project dari band Audrey itu. Ya, band Audrey itulah kita bikin project yuk. Udah gitu doang. Sebetulnya awal mula berangkat itu kami hanya sekedar project kecil-kecilan. Project kecil-kecilan. Iya. Kecil-kecilan karena kami nggak ada prospek. Ya, Anggapannya Audi Bella Bagus Danep ini paling side Paling project kita doang, paling side project doang. tampil 1-2 kali sudah gitu kan. Jadi anggapan kami dulu kayak gitu. side project kami ya ikut lomba tadi ya kan. Nggak taunya bikin konten. gara-gara itu si bocah berdua. Yang berdua kemarin gitu. Rekomendasinya tuh pasti Jadi itu. rekomendasinya pasti gitu. Jadi dari teman aku yang di Tokyo itu, Umedasang itu pertama kali kami dapat event dari luar di Ya. Cikarang. Karena direkomendasikan beliau. Direkomendasikan sama beliau. Itu yang namanya membuka rezeki sendiri kan. Jadi Nah, gara-gara lomba itu. akhirnya kami awalnya tuh cuman ditanya, kalian kalau misalnya mau nggak? Ya kami karena denger itu kesempatan kan, kenapa enggak gitu kan. Jadi kami boleh kayak gitu kan. Dan kita tuh kayak gambling nggak sih? Maksudnya Ya, masuk. kami ini loh nggak expect ada yang mau nonton kami karena Pada awalnya ya. siapa sih yang tahu sama kita kan? Ya, maksudnya Jadi- tuh kita tampil tuh ya Ya udah gitu. berelaan lah, kalau bahasa kita tuh mau ada yang nonton syukur, Ya, nggak nothing ada ya tulus ya. sudah gitu. Kita nggak berharap yang pasti banyak nih yang nonton kita. Itu Enggak. tahun 2023 ya? 2023 itu Iya. pertama kali kita perform Dapat sebagai guest star di luar Kalimantan. Kalimantan. Jadi kami di Cikarang, Di Cikarang. daerah Jababeka. Berarti induk dari kalian sendiri sebenarnya ada di Audrey ya? Ya, Iya. Sampai akhirnya merintis jadi duo, jadi Audi Belevi sama Bagus Nadif sampai sekarang ini. ya.